Jadikan nulis sebagai kebutuhan, bukan sekedar tugas atau kewajiban saja, tapi kebutuhan. Kita butuh nggak dengan nulis? Makan, minum kita butuh, sholat, ibadah kita butuh. Nah, kalau butuh berarti kalau kita tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang. Ada yang membuat kita resah, gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pemirsa Smanifa TV dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi seperti biasa, saya Rahmat Aulia sebagai host di podcast Manifa TV. Kali ini kita udah kedatangan tamu yang sudah hadir bersama kita di podcast Manifa TV, yakni seorang penggiat literasi dan juga seorang penulis, yakni Bang Muhammad Subhan ya Bang ya. Udah. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik, Rahmat. Terima kasih sudah diundang di Iya. Smanifa TV ya. Ya. Luar biasa. Gimana nih Bang kesehariannya Bang? Keseharian nulis, kemudian berkegiatan literasi, ya konsultan media sekolah, juga ngopi. Iya Bang. Langsung aja ya Bang ya. Ya, oke. Kan kita Abang sebagai penulis gitu Bang. Nah, gimana sih Bang caranya menjadikan menulis itu sebagai hobi gitu Bang? Ya, pertama harus punya kemauan ya. Punya kemauan artinya kita punya minat untuk jadi penulis. Walaupun nanti profesi adik-adik pelajar misalnya ada yang jadi dokter, guru, insinyur, teknokrat, atau bahkan pejabat dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi kalau dibaringin dengan nulis, maka nanti profesi-profesi itu akan tambah sukses gitu, karena punya karya gitu. Nah, ini minat. Nah, kemudian yang kedua tentu tekad ya. Soal bakat itu bisa diproses, bisa dilatih. Nah, tekad artinya setiap hari kita mau belajar praktek nulis. Sudah itu tentu harus latihan secara konsisten, istiqomah. Konsisten tadi itu istiqomah, kemudian menyediakan waktu khusus untuk nulis gitu. Jadikan nulis sebagai kebutuhan, bukan sekedar tugas atau kewajiban saja, tapi kebutuhan. Kita butuh nggak dengan nulis? Makan, minum kita butuh, sholat, ibadah kita butuh. Nah, kalau butuh berarti kalau kita tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang. Ada yang membuat kita resah, gelisah. Nah, masukkan menulis sebagai bagian dari kebutuhan. Kalau nggak sehari nulis, ya berarti ada yang kurang. Kita gelisah gitu kan. Nah, Selanjutnya nih Bang, kan kita udah menjadikan menulis itu sebagai hobi nih Bang. Nah, gimana sih Bang caranya dari hobi menulis itu kita bisa mendatangkan pundi-pundi uang? Ya, benar. Tentu ada orientasi nulis itu untuk apa gitu ya. Tapi tentu uang atau penghasilan dari menulis itu bukan satu-satunya tujuan gitu ya. Kita harus memetakan dulu orientasi kita mau ngapain dengan nulis. Nah, barangkali pertama ingin dapat uang. Tapi yang kedua barangkali ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kemudian yang ketiga barangkali ingin memperkuat skill kita sehingga bisa menyampaikan banyak hal lewat tulisan, lewat media begitu. Nah, kalau niatnya ini diperbaiki dari awal, nulisnya untuk apa, maka nanti tujuannya tercapai. Nah, uang itu nanti akan menjadi bagian dari bonus kerja menulis kita. Jadi kalau uang dulu lalu nulis nggak dapat uangnya, kita akan kesal, kecewa, karena belum tentu bisa langsung dapat duit kan. Tapi kalau nulis untuk ya senang-senang aja, happy bisa berbagi pengalaman, bagi bercerita, lalu ada lomba kita ikut, kirim ke koran, ke penerbit, lalu dapat royalti, itu kan bonus. Lalu nanti ada penghargaan, kita diunggulkan, dimenangkan, itu juga bonus. Nah, jadi poin pertama, luruskan niat ketika akan menulis gitu. Kemudian nih Bang, kan kayak kita kan udah generasi muda kan untuk sekarang ini kan bisa dibilang jarang gitu yang hobinya sebagai penulis gitu Bang. Nah, kalau misalnya generasi muda ini memanfaatkan menulis gitu Bang, apa sih impact atau dampak yang dapat dirasakan oleh generasi muda gitu? Iya benar, ini bagus pertanyaannya ya. Tentu dampaknya luas sekali ya. Walaupun tidak jadi penulis, tapi seluruh lini kehidupan kita itu bersentuhan dengan tulis-menulis. Nah, contoh podcast ini. Nah, ini kan ada teksnya kan? Nanti ada judul, ada teks. Kalau pilihan judul, teks, narasi yang nggak tepat, itu nanti nggak akan nyambung dengan video. Nah, yang mau jadi YouTuber perlu kekuatan teks dan kemampuan menulis.
atau yang mau jadi guru misalnya, ya guru kalau seandainya dia tidak bisa menarasikan apa yang dia sampaikan dengan bahasa yang terstruktur dan baik, siswa nggak akan ngerti, gitu. Kalau mau menjadi pengusaha pejabat, tentu mereka butuh catatan-catatan ya kan. Pejabat dia akan buat nota-nota untuk bawahannya. Pengusaha akan membuat catatan-catatan untuk hasil usahanya. Nah, sehingga bisa dikomunikasikan dengan banyak orang. Nah, jadi menulis itu dasar, maka dalam literasi dasar itu membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Nah, jadi membaca dan menulis ini perintah Tuhan ini. Ada dalam Al-Quran. Kalau tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kita diancam masuk neraka. Coba nanti mindsetnya diubah, tidak membaca, tidak menulis, kita masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena perintah Tuhan ya kan? Karena ada dalam Al-Quran. Jadi begitu. Jadi menulis itu bisa digunakan untuk seluruh lini kehidupan, tidak harus jadi penulis saja. Tapi kalau jadi penulis dengan dibarengi profesi yang sudah ada, itu makin hebat. Guru yang penulis, wah luar biasa. Pejabat yang nulis makin hebat. Pedagang, pengusaha, penulis makin keren gitu. Gitu Rafa. Mau ngomong nih bang, ada nggak nih bang buku yang sedang abang kerjakan untuk sekarang ini bang, atau sedang yang baru terbit gitu bang? Nah, yang baru terbit itu Rumah di Tengah Sawah, diterbitkan oleh penerbit legendaris Balai Pustaka. Balai Pustaka ini penerbit tua besar, sudah ada sejak zaman Belanda, kemudian dikelola oleh pemerintah Indonesia yang menerbitkan novel-novel Siti Nurbaya, ya, novel-novel angkatan pujangga lama gitu. Nah, alhamdulillah mulai 2022 kemarin Rumah di Tengah Sawah, novel saya itu diterbitkan di situ. Dan jangan lupa ya, nanti pemirsa Semanifa TV cari bukunya di seluruh marketplace atau di toko buku online Balai Pustaka. Nah, yang baru sedang saya tulis buku Rumah Masa Kecil ya, lanjutan dari Rumah di Tengah Sawah. Itu sedang prosesnya, mudah-mudahan tahun ini bisa terbit. Nah, saya menulis cerpen, novel, puisi, dan karya jurnalistik, dan insya Allah semuanya akan berorientasi kepada buku nanti. Mungkin itu aja nih bang, bincang-bincang kita untuk siang hari ini bang, karena juga waktu mau salat Jumat ya kan. Siap. Mungkin sekian dari kami, dan saya Rahmat Aulia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.